Gambuk karena tak dipanggil yang terhormat. Arteria Dahlan kena skakmat Najwa Shihab. Saya juga menunggu tadi. Dari 5 saudara-saudara dan saudari komisioner tadi, tidak pernah terucap anggota dewan yang terhormat. Kalau kami bapak-bapak dan ibu-ibu di semua komisi, Pak Jokowi sekalipun ketemu kami, walaupun Arteria ini masih bangsat katanya, dia katakan yang terhormat Arteria Dahlan. Kemudian Pak Kapolri juga mengatakan yang mulia. Kalau Pak Kapolri ya Bang ya, ini ada maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini untuk mengingatkan kita semua, termasuk anggota dewan itu. Kalau kita disentuh kalimat itu, kelakuan kita pasti terhormat. Bagaimana pula kawan nih Pak? Pak jangan gitulah. Jangan minta-minta dihormati. Yang terhormat minta dipanggil yang terhormat. Jangan pula kayak gitu Pak. Bapak perlu tahu bahwasanya kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Bapak harus tahu dong. Ya, Bapak harus tahu bahwasanya anggota DPR RI dari eksekutif maupun legislatif itu adalah pelayan rakyat ataupun pembantu rakyat. Emangnya Bapak kalau tidak dipanggil yang terhormat berarti Bapak nggak mau melayani rakyat? Oh, berarti Bapak pengkhianat dong. Nggak boleh kayak gitu Pak. Bapak kalau mau dipanggil yang terhormat juga ya syukur-syukur. Kalau kagak dipanggil juga nggak apa-apa. Yang penting orang tidak mencaci maki Bapak. Itu yang dijaga. Ini kan biasa aja dipanggil Pak Arteria Dahlan. Loh Bapak mau yang tinggi juga yang terhormat. Kan nggak mungkin kayak gitu Pak. Nggak boleh kayak gitu. Dan juga anggota-anggota dewan yang lain ya, anggota-anggota DPR yang lain dari dewan maupun DPR RI itu, yang lain itu ya kalau dipanggil yang terhormat juga syukur, kagak dipanggil juga nggak apa-apa. Mereka nggak ngemis-ngemis untuk harus dipanggil yang terhormat. Ya syukur-syukur dipanggil yang terhormat, tapi nggak boleh kayak gitu juga Pak. Bagaimana pula kau ini? Jadi gini Pak, ketika hari ini Bapak dipanggil yang terhormat, ya Bapak juga harus menghormati orang lain, menghormati budaya orang lain. Kan Bapak nggak ingat 3 bulan yang lalu Bapak kan pernah berstatement terkait dengan bahasa Sunda. Bapak kan mengecewakan orang-orang Sunda. Bapak kan mengecewakan masyarakat Sunda, suku Sunda terkait dengan bahasa Sunda mereka. Ya Bapak kan tidak menghargai mereka. Otomatis dong hukum karma bekerja Pak. Bapak tidak menghargai orang lain, maka orang lain juga tidak menghargai Bapak. Kan begitu. Ya mungkin saja yang tidak dihargai Bapak itu dari masyarakat kecil, tapi bisa saja orang-orang selevel dengan Bapak pun tidak menghargai Bapak. Dan juga menurut saya sih, ya kalau memang nggak dipanggil yang terhormat juga tidak masuk dalam ranah atau konteks tidak menghargai, enggak. Jangan juga baper kayak gitu Pak. Anggota dewan yang lain enggak kayak Bapak. Kok harus pengen dipanggil yang terhormat? Gimana sih Pak? Bapak lupa ada seorang kejaksaan ngomong bahasa Sunda 1 kata 2 kata di depan publik, kok Bapak nyinyir? Nah hari ini Bapak ngemis-ngemis mau dipanggil yang terhormat. Gimana sih Pak? Pak, kekuasaan tertinggi itu rakyat Pak, bukan anggota DPR RI. Kan begitu Pak. Jadi kalau dipanggil yang terhormat ataupun tidak dipanggil yang terhormat juga Bapak nggak usah baper. Malu lah Pak, masa Bapak publikasikan bicara di depan publik pengen dipanggil yang terhormat sih, gimana sih Pak? Kalau Bapak ingin dipanggil yang terhormat, ya Bapak juga harus menghormati orang lain, menghormati masyarakat kecil. Kan begitu Pak. Itulah hukum karma bekerja. Cara hukum karma bekerja itu begitu Pak. Alam akan merekam semua yang Bapak pernah lakukan. Kan begitu. Jadi saya pikir ya memang omongan-omongan Bapak ini kalau didengar oleh masyarakat suku Sunda, ya mereka juga diam-diam aja. Kan mereka pasti bilang lah itulah
hukum karma bekerja. Apa yang Bapak lakukan direkam oleh semesta, Pak. Jadi nggak usah baper juga. Ngapain sih Pak, saya kalau jadi anggota DPR RI itu nggak usah dihargai. Kok saya juga sadar diri saya sebagai pelayan masyarakat, wakil rakyat. Ngapain sih saya ngomong di depan publik ingin dihargai? Bapak nih aneh-aneh aja sih, Pak. Aduh, malu apa? Nggak boleh kayak gitu juga, Pak. Santuy aja. Bersyukurlah jadi wakil rakyat, bersyukurlah jadi pelayan rakyat. Nah, kan digaji oleh masyarakat. Digaji oleh masyarakat yang bayar pajak. Bapak digaji melalui itu. Nah, ngapain sih Bapak ngimis-ngimis mau minta dihargai? Sebenarnya Bapak yang harus menghargai masyarakat. Bapak yang harus menjunjung tinggi masyarakat. Bukan merendahkan masyarakat, apalagi merendahkan bahasa dari salah satu suku, apalagi merendahkan orang lain di depan publik seperti Bapak kejaksaan yang ngomong bahasa Sunda, Bapak langsung komentar. Itu kan nggak bagus juga, Pak. Bapak kalau komentar seperti itu atau nggak senang dengan statementnya Bapak kejaksaan itu, ya udah Bapak tinggal nanti ngomong secara privasi atau berikan peringatan secara privasi aja. Nggak usah nyinyir-nyinyir di publik juga kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Oke, Pak. Demokrasi tertinggi, hukum tertinggi itu ada di rakyat. Kan begitu, Pak. Jadi nggak usah baper-baper juga. Gimana sih, Pak? Buat malu aja di depan publik, Pak. Lihat no, masyarakat komen no, Pak. Masyarakat komen banyak tuh terkait apa yang Bapak minta dihargai tuh, minta dipanggil yang terhormat tuh. Rata-rata itu masyarakat suku Sunda yang komen tuh, Pak. Bapak, mereka bilang Bapak Arteria Dahlan ini lupa atau gimana, atau jangan-jangan Bapak amnesia. Dulu-dulunya Bapak menghina bukan menghina sih, merendahkan salah satu bahasa dari Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Jadi Bapak nggak usah baper. Bapak harus terima itu hukum karma bekerja itu, ya kan, harus sadar, Pak. Gitu. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.